Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para bapak saudara sekalian, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini pemerintah lagi disibukkan proses pemberangkatan jamaah haji. Ibadah haji ini di dalam urutan rukun Islam terakhir, nomor 5. Rukun Islam yang pertama, baca syahadat, ini biayanya tidak pakai biaya. Kalau ada semula tidak beragama Islam, kemudian membaca 2 kalimat syahadat masuk Islam, paling mendapat sertifikat kan? Itu fotokopi selembar berapa ya? 5.000 lah ya. Kemudian syahadat, sholat. Nah, sholat ini biayanya untuk beli baju sama sarung. Kopiah itu boleh ya boleh tidak gitu ya. Jadi atas bawah itu paling ya 200.000 lah. Puasa itu biayanya makan sahur 20.000 ya, buka puasa 20.000, berarti 50.000. Kalau buka puasa mau datang ke masjid mesti sudah ada konsumsi di sana, malah gratis itu ya. Kalau sehari 50.000 berarti sebulan 1.500.000, itu biaya puasa. Zakat ini malah hanya yang sugih saja ya. Kalau yang tidak sugih malah tidak mengeluarkan, tapi sebaliknya malah menerima. Jadi syahadat murah, tidak pakai biaya, sholat 200.000, puasa 1,5 juta, zakat sesuai dengan kelasnya masing-masing, tidak pakai biaya. Nah, haji ini yang paling mahal. Kenapa paling mahal? Karena kalau sholat itu bisa di mana saja. Jangan sholat mau di Masjid Sudirman, mau di Sanur, mau di Polda, mau di Kuta, boleh. Puasa kita juga bisa di mana saja. Baca 2 kalimat syahadat bisa di mana saja. Menunaikan zakat dari kamar ditransfer menggunakan internet banking bisa. Tapi kalau haji ini mau nggak mau harus ke Mekah. Waktunya bersamaan, tempatnya sama. Nah, Mekah ini kan dari Indonesia jauh. Nah, sehingga inilah yang paling mahal. Karena yang paling mahal, haji itu butuh biaya, maka Gusti Allah ya pinter. Ngendikane Gusti Allah itu manistato'a ilaihi sabila. Haji itu hanya bagi yang mampu saja. Kalau yang nggak mampu sudah nggak kena kewajiban. Cuma ketika bicara soal mampu ini, ada beberapa orang itu yang berlindung di balik itu sehingga dia nggak mau haji. Aku kan belum mampu gitu ya. Haji itu bagi manistato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu memang tidak wajib. Tetapi Rasulullah itu begini ngendikane. Ini gini ya, semua kita yang hadir ini orang Islam. Tidak mungkinlah orang Islam kok ditanya kon pengen kaji pora, terus jawabnya gak pengen, gak mungkin ya. Semua orang Islam kalau ditanya apakah ingin haji, pasti jawabannya ingin gitu. Jawaban ingin itu nanti ini ada implikasinya soalnya. Jadi saya yakin gak usah nanya jenengan, kalau ditanya apakah bapak-bapak ingin pergi haji, sudah pasti jawabannya ingin itu. Nah, Rasulullah itu beliau bilangnya begini. Man arodal hajja fal yata'ajjal. Man utawi sapane wong aroda kang kepengin. Tadi kan kita kepengin. Nah, al hajja ing munggah kaji, siapa yang ingin berhaji, Rasulullah mengatakan
falyata'ajjal, maka hendaknya dia takjil, bersegera. Jadi yang ingin haji bersegera. Nah, saiki aku rada arep melehke itu ya, apa melehke itu ya. Tadi kan jenengan walaupun dalam hati kan bilang apakah kepingin haji, jawabnya kepingin. Nah, begitu kita mengatakan kepingin haji tadi falyata'ajjal, hendaknya segera. Nah, sekarang kita maknai falyata'ajjal, segera itu maksudnya seperti apa? Tentu dimaksud segera itu bukan terus sekarang langsung ke Kuta naik pesawat terus berangkat. Itu pesawatnya sopo itu ya. Jadi nggak bisa bilang segera kecuali kalau hajinya itu hanya ke Probolinggo sana, kan ada Ka'bah di Probolinggo itu ya. Kalau dari sini setelah sebelum Pantai Bintar ya, kan kiri jalan ada kan Ka'bah itu ya. Kalau hajinya ke sana ya sekarang naik motor pun bisa, paling nggak sampai 9 jam nyampe itu ya. Jadi falyata'ajjal, hendaknya segera, ini yang kemudian kita harus breakdown, harus kita terjemahkan. Maksud segera itu apa? Ada orang yang, jadi sekarang kita evaluasi coba ya, kenapa sampai ada orang yang sampai sekarang belum haji? Belum haji apa tidak haji enaknya ya? Belum haji lah ya, kalau tidak haji kan terus belum haji ya. Sebab setiap bertemu begini ini, yang sudah haji dengan yang belum mesti lebih banyak yang belum. Selalu lebih banyak yang belum. Yang berangkat haji itu setiap 100 orang berangkat haji di Bali, itu yang pengalaman pernah haji itu hanya antara 8 sampai 11 orang. Sebut saja 10 lah ya. Jadi setiap 100 orang berangkat haji, yang punya pengalaman itu hanya 10. Yang 90 belum punya pengalaman. Setiap pertemuan begini yang belum haji mesti lebih banyak daripada yang sudah haji. Jadi kenapa sampai orang kok belum pergi haji? Ada yang orang belum pergi haji itu karena merasa dirinya itu belum pantas. Jane wis sugih, duwite ana, awake waras, ilmune cukup, wong sering ke luar negeri. Paspornya itu udah banyak stempel itu ya dari luar negeri. Tapi dia tidak segera pergi haji, alasannya merasa dirinya belum pantas. Kenapa merasa dirinya belum pantas? Bisa jadi karena umurnya masih terlalu muda. Saya melihat langsung ya, ketika saya menjadi pejabat yang ngurusi haji di Kabupaten Bandung, itu ada dari Kuta Utara, sudah saatnya melunasi itu nggak mau melunasi. Pak, saya tahun besok aja itu. Tahun besoknya lagi sudah datang saatnya melunasi, dia nggak melunasi. Saya tanyakan orang tuanya, Pak itu putranya kenapa nggak segera melunasi? Usut punya usut, anak ini masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Denpasar. Dia bilang gini, Pak aku malu nanti kalau pulang dipanggil haji. Jadi dia itu merasa belum pede dipanggil haji. Sehingga nunda tahun depan. Batin saya gini, memang tahun depan kamu masih hidup gitu ya. Kok GR dia itu ya, seolah-olah itu masih hidup menunda-nunda. Jadi memang ada orang yang tidak pergi haji, belum pergi haji itu karena merasa dirinya belum pantas. Tapi sebagian besar kenapa orang belum pergi haji itu karena biaya. Karena biaya. Nah, nanti ke depan beberapa menit ini saya mau matur soal ini ya. Jadi yang namanya falyata'ajjal itu hendaknya bersegera, itu artinya apa? Melangkah, sing penting Gusti Allah ke pirsa awake dhewe wis melangkah gitu ya. Itu dulu. Yang penting sudah melangkah dulu. Sebab kalau belum melangkah, Gusti Allah yo arasa-arasen arep bantu itu ya. Karena belum melangkah, belum ada wujudnya. Kalau tidak segera ya, tidak segera pergi haji, itu Rasulullah mengatakan ada 3 kemungkinan yang akan terjadi di depan. Kalau kita nggak segera melangkah, nyicil untuk bisa berangkat haji. Fa'innahu qad yamrodul maridu. Nomor 1, bisa-bisa orang ini sakit. Sekarang sehat, nggak segera mengerjakan yang mau bisa pergi haji, nggak segera mendaftar.
bisa-bisa nanti datang sakit. Kayak sakitnya sakit permanen. Naudzubillah, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena terlalu banyak minum gula ya. Sehingga begitu kecelakaan, cacat fisik, plek sudah di rumah. Atau naudzubillah mungkin kok kemudian stroke ya. Sehingga nggak bisa bekerja, nggak bisa dapat uang, nggak bisa dia pergi haji. Bisa jadi datang penyakit seperti itu. Watadilur rohilatu, yang kedua bisa jadi hilangnya kendaraan. Nabi mengatakan begitu karena kalau dari Madinah ke Mekah itu kendaraannya unta. Bisa saja unta yang dimiliki itu hilang atau mati sehingga terkendala. Dan kita pernah terkendala 2 tahun berturut-turut nggak ada ibadah haji. Covid itu ya, ketika Covid 2 tahun nggak ada ibadah haji. Sehingga zamannya menumpuk ya. Sekarang ini baru banyak-banyaknya ini karena sudah selesai Covid ya. Lalu yang ketiga, waktu iridul hajatu bisa jadi kalau nggak segera daftar haji itu ada kebutuhan yang lebih mendesak. Ini kita nggak tahu yang ke depan yang terjadi itu apa. Bisa-bisa ada kebutuhan yang mendesak. Untuk bisa dapat nomor urut itu kan harus 25 juta diletakkan di rekening Menteri Agama. Jadi datang ke Kementerian Agama, daftar, kemudian menunjukkan tabungan haji yang isinya sudah 25 juta. Uang 25 juta itu dimasukkan ke rekening Menteri Agama. Nah, uangnya ini yang ngantri untuk diberangkatkan. Tapi kalau uang ini nggak segera dipakai untuk daftar haji, bisa-bisa ada kepentingan yang lebih mendesak lagi nanti. Punya anak tamat SMA, terus dia mau kuliah. Pak, aku mau kuliah. Oh ya bagus deh kuliah. Tapi aku minta dibelikan motornya yang harganya 60 juta itu ya. Ya. Loh, jangan bapak ini punya uang hanya 50 juta. Mbok kamu beli motor yang second karena uangnya mau bapak pakai untuk beli untuk daftar haji. Lah kok anaknya gini bilangnya. Pokoknya Pak, kalau bapak nggak membelikan motor, mendingan aku nggak usah kuliah dan saya mau minggat gitu loh. Wah klenger wong tuwa, dia anak satu-satunya laki-laki ya, rabine wis suwe, bojone gak meteng-meteng gitu. Begitu hamil lahir anak mandang gede, lah kok malah ngancam begitu. Kalau aku ndak belikan motor, saya mau minggat. Mikir wong tua. Akhirnya apa? Ya sudah. Uang tadi akhirnya untuk beli sepeda motor. Gagal total sudah ya.